Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali pada pertemuan kuliah tentang manajemen risiko agribisnis. Kali ini kita akan kuliah tentang jenis dan sumber risiko agribisnis. Materi pertama yang akan kita bahas adalah jenis risiko dalam agribisnis. Ananda sekalian, ada beberapa jenis risiko dalam agribisnis yang sering dihadapi oleh para aktor atau para pelaku agribisnis yang harus mereka antisipasi agar mereka tidak mengalami kerugian, paling tidak dapat meminimalkan kerugian yang akan mereka dapati atau mereka dapatkan. Hal ini menjadi penting karena ketika seseorang menghadapi risiko ini lalu mereka tidak sanggup untuk keluar dari risiko itu, maka mereka tentu akan mengalami kerugian yang besar. Baik, Nanda sekalian, kita mulai. Yang pertama, salah satu jenis risiko dalam agribisnis ada yang disebut market risk atau biasa disebut risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Risiko pasar, Ananda sekalian, hal ini biasa disebabkan karena pengaruh teknologi yang terus berkembang, ya, sehingga membuat perubahan yang begitu cepat, ya, terutama dalam mengelola bisnis. Nah, risiko bisnis pasar ini biasanya karena perubahan, ya, disebabkan karena perubahan dalam pasar secara makro, ya, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Misalnya, ya, dalam pengelolaan agribisnis yang berada pada hilir, ya, ketika misalnya kita menjalankan bisnis kopi kekinian, ya, dan kita misalnya baru membuat menu baru tentang kopi, ya, tentang kopi gula aren yang mungkin saat ini sedang tren, ya, dan diminati oleh banyak konsumen. Namun tiba-tiba keluar menu baru, ya, menu baru di pasaran yang justru menjadi kegemaran konsumen, ya. Misalnya keluar kopi kopi katakanlah kopi regal, ya, atau misalnya keluar kopi jenis baru yang lebih disukai, ya. Nah, ada orang yang memproduksi jenis kopi yang lebih baik misalnya atau lebih baru dari apa yang kita lakukan, padahal pada saat ini sudah membeli misalnya bahan yang begitu banyak, ya, untuk kopi gula yang ingin kita buat. Nah, sehingga tentu hal ini dapat merugikan bisnis, ya, agribisnis yang kita kelola, ya, di mana kita memiliki stok bahan yang tinggi atau banyak namun tidak lagi dibutuhkan oleh konsumen. Nah, gimana solusinya ini, ya? Solusinya adalah bahwa kita perlu memahami kondisi pasar dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi mulailah dengan melakukan misalnya melakukan pendekatan personal dengan pelanggan. Ketika mereka datang, misalnya kita meminta waktu untuk meminta pendapat serta saran dari konsumen, ya, untuk inovasi produk selanjutnya. Artinya
selera dari konsumen itu tentu harus kita pahami ya, harus kita pahami, dan tentu mereka sebagai konsumen itu biasanya ya memiliki cita rasa tersendiri, dan mereka biasanya memahami ya perkembangan dan kebutuhan mereka pada masa yang akan datang, sehingga kita perlu berdialog dengan mereka. Nah, itu. Yang kedua, ada namanya risiko strategi ya. Jadi strategic risk. Nah, risiko ini ya terjadi atau sering diakibatkan kurang matangnya ya kita punya strategi dalam menjalankan agribisnis. Strategi sangat dibutuhkan ya dalam mempersiapkan bisnis kita dengan matang ya. Atau terkadang ya strategi bisnis yang kita jalankan itu ya harus kita tingkatkan ya ketika ada persaingan yang mungkin mengancam bisnis kita. Misalnya saja kita ambil saja ya perusahaan dalam teknologi, perusahaan ponsel misalnya Nokia ya, yang dulu sangat tren di segala kalangan ya. Namun setelah kedatangan sistem operasi yang terbaru yaitu Android, justru Nokia yang masih menggunakan sistem operasi lain ya, dan yang masih bertahan dengan sistem operasi ini itu mengalami kerugian besar. Kenapa? Karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android ya. Contoh lain Yahoo ya, yang pada masa kemasannya pada tahun 90-an ya, seperti Google masa kini, di mana Yahoo terlalu fokus untuk mengembangkan iklan banner, namun tidak mengembangkan salah satu produknya yakni mesin pencari, sehingga pada akhirnya produk mesin pencari ini dikuasai oleh Google ya. Jadi tentu kita juga di dalam membuat strategi ya dalam agribisnis harus kita lakukan ya untuk mengimbangi persaingan-persaingan yang akan datang. Nah, gimana solusinya ini ya? Tentu kita harus mempersiapkan strategi yang memungkinkan dapat kita jalankan ya ketika sedang kita memulai agribisnis kita, agar nantinya ya bisnis yang kita jalankan di jalur ya berada pada jalur yang benar ya, sehingga kita dapat meminimalisir kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan. Nah, sebagai aktor dari agribisnis tentu tidak boleh juga kita egois dan menganggap apa yang kita pikirkan sudah benar dan sudah finalnya. Kita harus tetap memikirkan ya kondisi pasar yang ada, dan tentu kita harus berani untuk memilih strategi yang mungkin tidak ya mungkin secara langsung tidak mendatangkan profit, namun tentu harus diperhitungkan yaitu profit jangka panjang ke depan. Kemudian ada ya credit risk ya, yaitu risiko kredit. Nah, risiko ini berlaku bagi yang menjalankan agribisnis ya dengan menggunakan sistem pembayaran kredit. Seperti ya kalau kita ya membuat perusahaannya, pembiayaannya seperti perusahaan pembiayaan, di mana kita harus memahami risiko konsumen ya, misalnya yang tidak membayar hingga lunas setelah barang dikirim. Mungkin saja ya kalau kita berada pada sistem agribisnis ya, pada sub bidang pemasaran ya,
Mungkin misalnya barang yang kita kirim ya, mungkin tidak semua tidak semua dibayar cash ya, atau katakanlah COD. Mungkin ada yang tidak bayar secara langsung. Nah, kemungkinan saja ada orang yang kabur ya, atau mungkin partner kita ada yang bangkrut, bahkan mungkin ada yang meninggal ya, dan sebagainya. Nah, untuk menghindari risiko ini tentu ya kita bisa melakukan analisis ya terhadap debitur atau calon konsumen yang akan kita jadikan sebagai mitra ya, atau partner di dalam pengelolaan agribisnis kita. Misalnya bagaimana kinerja dari orang itu atau perusahaan itu, termasuk bagaimana karakter pemiliknya, kemampuannya untuk membayar dan sebagainya. Selanjutnya juga kita bisa menentukan beberapa hal seperti berapa batas utang yang bisa kita berikan dan berapa lama maksimumnya jangka waktu kredit atau pelunasan yang bisa kita berikan. Nah, jadi ini yang 3. Selanjutnya ya, ada namanya risiko finansial ya, risiko finansial. Nah, risiko finansial ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan atau agribisnis yang kita kelola, dan ini mengacu secara khusus terhadap arus kas ya, yang baik yang masuk dan yang keluar, yang tentu memungkinkan terjadinya kerugian finansial pada agribisnis yang kita kelola. Misalnya ya, kita memiliki agribisnis yang sebagian besar pemasukan berasal dari misalnya sejumlah klien atau klien yang besar ya, yang melakukan proses pembayaran produk agribisnis kita dengan beberapa tahapan. Kemungkinan ketika tahap pelunasan ada klien perusahaan yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tentu hal ini dapat merusak arus kas kita ya, dan menimbulkan ketidakpastian kapan klien akan membayar pelunasan dari utangnya. Contoh lain ya, misalnya ya, agribisnis yang kita kelola memiliki misalnya banyak utang ya, dan harus melunasinya dalam jangka waktu dekat ya. Hal ini tentu akan berpengaruh ke arus kas perusahaan karena utang yang ini perlu didahulukan untuk dibayar ya. Terlebih jika ada bunga yang tinggi, maka solusinya ini tentu ya, kita harus membuat sistem jual beli dengan ketentuan yang lebih aman ya. Misalnya pelunasan pembayaran hanya sebesar 5% dari total biaya tagihan ya, dan diatur mengenai denda bagi klien yang terlambat melakukan pembayaran. Selain itu tentu dihindari utang ya, apabila bukan untuk keperluan yang mendesak. Kemudian ada risiko legal dan kepatuhan. Risiko legal biasanya timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain ya, karena adanya pelanggaran hukum. Misalnya terjadi ya pelanggaran hak cipta ya. Ya, ada orang ya, yang kita jiplak hasilnya ya, produknya ya. Kemudian ya bisa juga karena mengingkari kesepakatan yang telah kita tulis dalam kontraknya, dalam MOU. Misalnya juga tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari risiko ini tentu kita harus membuat kontrak ya, dan memahami isi di dalam kontrak dengan benar dan jelas ya, sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Nah, selain itu ya, risiko kepatuhan juga itu bisa berkaitan erat dengan risiko legal ya.
di mana risiko ini timbul karena adanya ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan atau peraturan undang-undangan, misalnya pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, ya, seperti pemberian gaji di bawah UMR, di bidang pajak, atau tidak memiliki izin, ya, usaha dalam menjalankan agribisnis kita. Ya, dimana jika kita melakukan pelanggaran ini, maka ya kita dapat dikenakan sanksi, ya, bermacam-macam, antara lain teguran, denda, hingga bisa juga ya agribisnis yang kita kelola dibekukan kegiatan kita, ya, sehingga tidak bisa dijalankan. Nah, karena itulah penting untuk memastikan risiko legal dan kepatuhan, ya, agar kita dapat terhindar dari risiko-risiko ini, ya. Nah, dimana kalau itu terjadi, risikonya bukan lagi kerugian materi, ya, namun kerugian yang bisa menyebabkan agribisnis yang kita kelola dipaksa untuk tutup, ya, dan tidak beroperasi kembali, ya. Selain itu, jika kita mengabaikan pembuatan kontrak, ya mungkin saja kita mengalami kerugiannya ketika klien ya tidak memenuhi kewajibannya, ya, sehingga kita tidak memiliki dasar untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepadanya karena tidak ada kontrak yang dibuat antara kita dengan klien. Nah, oleh karena itu tentu ini penting sekali, ya, untuk kita perhatikannya, terutama ya risiko tentang legal dan kepatuhan ini dalam menjalankan agribisnis kita. Nah, selanjutnya tentu ada risiko produksi, ya, risiko produksi. Nah, ini risiko produksi terutama di dalam agribisnis ini sangat riskan sekali karena biasanya ya kita memiliki stok produksi yang banyak, ya, sementara pasaran atau konsumen ya tidak terlalu membutuhkan, atau bisa saja produksi kita, ya, itu kita, ya, apalagi di dalam agribisnis, dalam usaha tani, biasanya para pelaku agribisnis, terutama petani itu panen dalam waktu yang bersamaan, sehingga mereka memiliki produksi yang melimpah. Akibatnya risikonya tentu ya bisa saja produksi itu laku di pasaran, tetapi mungkin harganya bisa anjlok. Nah, gimana caranya ini? Ya, sebaiknya tentu kita berusaha memproduksi suatu memproduksi suatu produk ya agribisnis kita yang tidak sama dengan pelaku-pelaku agribisnis yang lain. Itu satu. Ya, supaya ya jadi jangan lata, ya, orang menanam jagung semua ikut menanam jagung, orang menanam tomat semua ikut menanam tomat. Coba kita memiliki variasi produksi sehingga kita tidak sama dengan lain, sehingga sekali pembersamaan misalnya kita panen, ya, tentu ya harga tidak akan mempengaruhi hasil yang kita produksi. Nah, itu. Yang kedua, bisa juga dengan cara membuat sistem penyimpanan yang bagus, ya. Nah, sehingga ketika produksi kita melimpah itu disimpan sebagian, kemudian dijual sebagian, sehingga tidak langsung membanjiri pasar. Nah, kalau misalnya tidak bisa diatur seperti itu, maka tentu risiko produksi ini akan terjadi, ya, terutama nilai produksi kita bisa menurun. Selanjutnya ada risiko tenaga kerja, ya, risiko tenaga kerja. Nah, biasanya ini terjadi ya
karena kita punya tenaga kerja berpindah ke tempat lain. Ya, padahal mereka sudah kita biayai mungkin pendidikannya, kita sudah latih dengan baik, ya, mereka sudah ahli dalam bidang yang kita butuhkan. Tapi karena mereka mendapatkan pekerjaan lain lalu mereka pindah, tentu ini akan berisiko kepada agribisnis yang kita kelola, karena ya kita kekurangan tenaga dan kita harus lagi memulai membuat atau melatih tenaga kerja baru. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Ini tentu pertama ya pendekatan secara persuasif kepada tenaga kerja itu, ya. Ya, kalau perlu ya jangan ada jarak lah supaya mereka itu merasa dekat dengan kita. Dan yang kedua tentu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Memenuhi kebutuhannya. Ya, terutama tentu dari segi salary, gaji mereka itu harus diperhatikan. Kalau ada perusahaan yang mungkin atau agribisnis yang dikelola orang menyiapkan salary atau upah lebih besar, ya tentu mereka akan lari ke situ. Tapi ketika mereka misalnya ada hubungan batin dengan kita, maka insya Allah mereka tidak akan mudah untuk meninggalkan kita. Kemudian ada resiko selanjutnya, yaitu resiko penyakit. Ini tentu terjadi ya sangat umum di dalam pengelolaan agribisnis, ya, terutama di dalam sub bidang usaha, ya. Di situ resiko selalu kita diperhadapkan, ya, baik ya pada usaha budidaya tanaman, ikan, kemudian ya perikanan, ya, kemudian termasuk di dalam pengelolaan peternakan, ya, risiko penyakit itu selalu muncul. Tentu ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari, ya. Terutama tentu pertama sangat berhati-hati mendeteksi, ya, melihat, mengamati kondisi tanaman, kondisi ikan dan kondisi ternak yang kita pelihara atau budidayakan. Kemudian setelah muncul tentu harus segera diambil tindakan, ya, apakah memberi obat atau melakukan isolasi. Nah, itu pentingnya untuk menghindari risiko penyakit ini, ya. Yang penting tentu jangan terjadi wabah, karena kalau terjadi wabah itu agak sulit dikendalikan. Kalau hanya penyakit, ya, satu persatu, misalnya kalau ternak atau apa, itu bisa diisolasi, bisa diobati, ya, dengan obat-obat yang sudah tersedia, baik itu secara alami, ya, obat-obat alami maupun obat-obat kimia. Saya kira Anda sekalian, ya, cukup, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kuliah kita, ya, pada kuliah selanjutnya, yaitu sumber resiko. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.